Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, dan bulan yang kita nanti-nanti karena datangnya hanya 1 bulan dalam 1 tahun. Sejauh ini kita sudah 3 kali menjalani situasi Ramadan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga tuntas. Mungkin di antara kita ada yang kehilangan kerabat, ada yang kehilangan teman, atau mungkin kehilangan anggota keluarganya sendiri. Tapi syukur alhamdulillah, saya dan para pemirsa yang menyaksikan tayangan ini setidaknya masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk menjalankan hidup dengan kondisi yang tidak jelas seperti sekarang ini. Sebagai umat Islam yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, sudah barang tentu kita harus senantiasa bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Di tengah pandemi ini, setidaknya nikmat yang paling utama adalah nikmat akan kesehatan. Karena Nabi pernah bersabda bahwa ada 2 kenikmatan yang seringkali kita abaikan. Satu, nikmat kesehatan. Yang kedua adalah nikmat waktu yang luang. Kesehatan memang tidak tampak. Dia tidak bersifat material seperti misalnya rumah yang menjulang tinggi, seperti kendaraan yang memenuhi parkir, atau seperti emas yang bisa ditukar ketika kita membutuhkan uang tunai. Namun kesehatan ini acap kali menjadi sesuatu yang kita sangat cari dan nanti ketika kita dalam kondisi sakit atau tidak sehat. Ada sebuah hadis lain yang sangat populer, bahkan sempat dinyanyikan oleh sebuah grup nasyid. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Salah satunya adalah sehat sebelum sakit. Narasi-narasi tentang kesehatan ini berkali-kali diulangi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Karena kesehatan inilah yang acap kali diabaikan. Untuk seseorang yang sanak keluarganya sakit dan sakitnya cukup parah, terkadang mereka dalam hatinya bergumam, saya rela menukarkan kesehatan anak saya misalnya dengan kesehatan saya, asalkan anak saya dapat sehat, biar saya yang menderita. Nikmat sehat ini memang tiada duanya. Nikmat sehat inilah yang sangat sulit kita cari. Padahal dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak hal. Padahal dengan kesehatan kita bisa melakukan banyak aktivitas. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Akan sulit bagi kita melakukan setiap aktivitas kalau tidak dilandasi dengan kesehatan yang ada dalam diri kita. Bagaimana mungkin kita bisa beraktivitas secara optimal dan maksimal ketika kita dibebani oleh penyakit? Dalam narasi yang lain, terkadang penyakit merupakan suatu teguran dari Allah sebagai bentuk kasih sayang kita. Teguran supaya ketika kita kembali sehat, kita betul-betul mensyukuri arti tentang kesehatan itu. Maka para pemirsa yang budiman, di tengah kondisi yang masih serba tidak pasti ini, dengan kesehatan yang kita miliki, jangan sampai kita menyia-nyiakannya supaya kita tidak menjadi hamba Allah yang kurang bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya tadi,
sangat mencintai orang-orang yang bersyukur. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.